share screen. Jadi kemungkinannya apa nih? Kalau Allah itu kalah bergumul dengan Yakub, kira-kira impossible nggak? Ya kan? Impossible kan? Impossible. Nah, yang jadi masalah apakah ada cerita seperti itu? Ataukah orang-orang ini asal-asal tulis saja, main dimasuk-masukin ke dalam kitab gitu kan? Enggak. Ya kasihan juga tadi dokter tadi itu mati-matian mempertahankan, tapi kan akhirnya jadi seperti akrobat gitu. Karena dia coba menegatifkan apa yang sudah positif di dalam ayat itu, di dalam apa yang tertulis. Salah nyontek kayaknya itu yang bikin ayat. Nyontek kayaknya ya. Salah nyontek itu. Cerdas itu. Main Cerdas. tulis gitu kan ya. Aku bisa minta sharing nggak? Repot urusannya kalau udah begitu ya. Tadi di 3228 ya. Nah. Ini kan. Sementara itu yang Kristen yang cuma baca di chat, tolong dijawab ya. Di sini kan dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, ini di ayat 8 ya. Ini sepanjang ini ayatnya. Ya kan? Ya. Simsalabim. Kalau kita balik ke original teks cuman satu alinea ini. Pendek kali ini. Nah, ini gimana nih menyelesaikan masalah ini? Itu kalau diterjemahin sampai mana, Nah, itu dia. Bacain dong, bacain. Ntar ini apa namanya, Bang Dewa terlalu ini debat tercepat, setengah ronde juga enggak, langsung tepar, baru juga lab. Coba tadi yang setelah Dokter Adi itu ada Kristen satu itu yang baca di grup chat itu. Mana orangnya? Haryo. Nah, mana? Dia lagi banyak orang di rumahnya, Bang, katanya, Bang. Nah, Oh iya, Pak Haryo lumayan juga ini. Lumayan juga. Dia nggak bisa ini, Bang. Siap. Lagi banyak orang di rumahnya. Kalau Bang Dewa udah buka sana nggak akan lama. Jelasin dulu, bacain sampai mana tuh terjemahannya tuh? Nah, Vayomer Elaf Mashimecha Vayomer Yaakov. Nah, Vayomer Elaf berfirmanlah kepada dia, Mashimecha, apa namamu? Vayomer Yaakov, dan berkatalah Yakub. Gitu aja. Itu ayat berapa? Itu aja. Iya. Itu ayat 28 tadi Terus itu. tadi yang panjang-panjang kayak gini dikutip dari mana nih? Kalau itu ada 29 tadi tuh. Nah, itu 29. 29 panjang kayak gini. Coba, yang 28 panjang ini. Pas di original teks cuman satu baris. Cuman sepanjang kelingking. Di original tag-nya ada enggak gitu bergumul dengan Allah itu? Emang enggak ada? Enggak ada, Bah. Oh, makanya saya tadi kehilangan kata-kata. Dia ambil. Lah ini tadi kan di dalam terjemahannya sepanjang ini. Ya kan? 28 kan? Nah, setelah kita cross check ke original teks, ya ukuran cuma satu kelingking. Aduh. Itu belum dibawa ke Maerot kali waktu original tag-nya. Nah, itu harus dibawa ke Maerot biar panjang. Coba bahasanya. Ini saya kayaknya salah judul ini. Mahadewa Titisan Siliwangi ngeblender seorang dokter, salah ini saya. Ganti lagi judulnya. Tolong bahasanya ya, tolong ya. Ini banyak ini kan tonton orang loh. Iya, ratusan nih yang nonton nih. Ini ya di dalam apa tadi? Original teksnya cuma seukuran kelingking. Ini kan? Nah, 28 kan? Dengan butir yang sama. Nomor yang sama, 28. Nomor 28 kan? Nah, kita ke terjemahan dengan nomor 28 yang sama. Ini ukurannya satu paragraf ini. Halo. Ya Bang Kanaan. Sebentar, ada ini dari kekristenan, ada Bang Kanaan, Mau ngelanjutin sama Bang Dewa gimana? Bang Kanaan yang tadi? Saya cuma jelaskan sedikit aja tentang ayat yang tadi itu. Boleh. Saya walaupun dengar sepintas, saya baru masuk nih. Tapi tadi silakan Bang Wiro, silakan diatur Bang. Ya. Silakan Bang.
Itu tanya dulu Mahadewanya monitor nggak? Takutnya lagi. Jangan dulu Bang Mahadewa yang tadi membawakan materi, biar Bang Mahadewa yang jelasin. Kalau ini. Iya, Mahadewanya tanya dulu. Bang Mahadewa masih monitor nggak? Wah, Takutnya kalau di mute gini dia jauh dari perangkat takutnya. Lagi bikin mie. Lagi bikin mie. Ya, sama-sama. Udah. Silakan Pak. Silakan Bang Wiro. Bang Satan, nyimak aja. Silakan Bang Wiro. Silakan, tadi ada yang mau ditambahin yang dari kawan Kristen. Monggo. Halo. Iya, silakan Pak. Itu yang di Kejadian 32 ayat 25 itu ya. Ya. Itu maknanya itu tidak fisik seperti yang Bapak itu kalau menurut arti teologinya. Jadi tadi kan memang sih maklum kalau Pak Dokter memang kan seorang dokter. Jadi pergumulan dengan Allah itu. Jadi Bapak untuk sejarah Yakub sendiri Bapak harus tahu. Yakub itu telah menipu ayahnya. Yakub telah menipu abangnya Esau. Ia telah mencuri hak sulungan Esau. Tapi hak sulungan itu dia peroleh. Terus dia pergi dan dia takut dibunuh sama abangnya. Jadi dia takut dibunuh, tapi dia tetap yakin bahwa berkat Tuhan itu udah sama dia. Nah, akhirnya kata dia bergumul dengan Allah, itu konteksnya itu dia berdoa, dia memohon kepada Allah. Nah, itu konteksnya itu supaya dia memperoleh keselamatan, supaya dia dibunuh. Nah, konteks paha terpelecok itu bahwa keturunan Yakub itu akan terpukul habis-habisan ke Mesir itu loh. Jadi hamba, jadi seorang budak. Jadi, tapi di situ tetap Yakub minta diberkati keturunannya. Nah, itu kalau secara simpel dari teologinya begitu, Pak. Jadi bukan secara ini dia memenangkan pergumulan dalam doa dengan Allah. Nah, dia waktu terakhir itu dia berdoa sampai pagi, sampai dia tetap minta sebelum berhenti berdoa, gue minta diberkatin gitu. Itu konteksnya. Saya tanggapi ya. Boleh. Silakan Bang Soeb. Monggo. Yo. Ayo. Pulsa jalan terus nih. Pulsa apa? Pulsa kuotanya jalan terus, jangan lama-lama. Aku pakai wifi kok, ngapain? Nah, itulah suka egois mikirin diri sendiri. Aku pakai kuota. Oh. Nah, ini ya dikatakan wa yamer lo Yakov ya amer on shimkha ki im Israel ki sarita im Elohim wa im anashim ve tokhal. Sarita itu artinya persaingan memiliki kekuatan, ya. Persaingan dengan memiliki kekuatan. Jadi dalam hal ini adalah sebuah pertarungan, gitu, pertarungan yang nyata, ya. Kalau misalkan dikatakan itu ditafsirkan sebagai berdoa, penjabarannya dari mana? Rabi siapa yang pernah mengatakan seperti itu? Ya. Jadi kalau misalkan mengatakan itu merupakan sebuah Nabi Yakub itu berdoa, ya. Tunjukkan datanya sekarang. Kok tunjukkan itu ilmu teologi, Pak. Bapak kalau nggak sekolah teologi bagaimana? Kok tunjukkan data memang ilmu teologi begitu? Jadi gini, itu nggak ada penjelasannya teologi mana? Santai, Bos. Ada kata metafora di bawah kata fisik. Ngapain? Orang itu kata metafora. Enggak gini. Caranya gini. Enggak gini. Enggak apa-apa. Biar aja F. Ini kan ada perbedaan ya. Ya, kita minta penjelasan dulu.
Gimana ayat itu menunjukkan bahwa itu metafor? Apa ciri-cirinya ayat itu disebutkan metafor gitu? Mana yang memang Maka itu saya gamblang? bilang Pak, Bapak itu harus tahu cerita tentang Yakub. Memang Yakub berantem masalahnya apa sama Allah? Lah iya Kamu itu punya kan masalah cerita apa? Rebutan lo, itu kopi, kan rebutan es teh di manis. kitab lu tulisnya begitu ya, lo yang jelasin gitu Ya dong makanya itu kan harusnya. gue bilang, Yakub itu Oh. penipu Pak. Kan dari awalnya gue udah bilang, gue udah jelasin dengan Dalam prolog konteks gua. ayat Eksegesis itu, ria, Pak. Sola dalam skriptur konteks aja, Pak. ayat itu kan Gua udah kasih berkelahi tahu. kan dalam konteks fisik tadi dari Sekarang bahasa lo artinya. tanya Rita Wahyu, lo tanya siapa dah yang orang sekolah S2, Emang Pasti Rita penjelasan- Wahyu itu siapa? pasti penjelasannya sama gua. Emang Rita Enggak. Wahyu siapa? Rabi Yahudi? Pret. Bukan maksud gua, lu Enggak, itu nggak coba sekolah gini, teologi coba tapi lu sok tahu. gini, Eb. Bodoh Penjelasan- amat. Ya ada. lu nggak bisa Kan baca ada original aja. teksnya. Penjelasannya Rabi Yahudi gimana coba? Karena ini kan perjanjian lama. Ya kan? Nah, coba kita lihat penjelasan Rabi Yahudi. Buka tadi ayat yang tadi, Eb. Nah, lihat penjelasan Rabi gitu. Rita Wahyu, Rita Pertanyaan. Wahyu. RW Lu doang lu tanya, yang bangga-banggain. sekolah maksud gua lu tanya orang-orang sekolah. Itu kayak begitu, ngomongnya pasti sama. Amat. Nah, itu kalau udah kaitannya sama doktrin repot kita. Enggak gitulah. Jadi Kita kan lihat lucu Pak, para lucu ahlinya begini, dong. maksain kehendak. Nah kita yang lebih tahu, kita yang ada di situ posisi. Bukan. Kok mau Yang maksain lebih gitu? tahu Itu itu bukan tentunya kitabnya kalau orang perjanjian Kristen. lama itu kan Rabi Yahudi lebih tahu. Ya sekarang lu Kalau tanya mereka emang itu- Rabi Yahudi. Loh, bahasa aslinya bahasa apa, Bos? Iya tahu, itu kita juga Iya, ngambil dari makanya bahasa kan asli. biarkan Tapi kan Rabi lu harus Yahudi tahu yang sejarahnya itu menjelaskan. kejadiannya Bukan penjelasan kenapa. Rabi Yahudi udah ketemu itu. Jadi kita Ngerti ambil itu. tengahnya gitu Itu loh. berantem kenapa rebutan permen? Maka Ya, tuh itu gue nggak bilang lu harus tahu. tahu sejarahnya dulu. Ya, makanya biarkan Rabi Yahudi yang menjelaskan. Apa penjelasan Rabi Yahudi tinggal kita baca gitu aja. Kok repot? Takut ya dengar Gak penjelasan Rabi takut, Yahudi? coba cari aja. Kalau Jelasin, penjelasan secara teologi begitu. Ya, Soal teologi itu banyak jelasin, doktrinnya soal. masalahnya, Bos. Coba mana? F, buka aja F. Kok Yang maksain kehendak? dari Rabi Yahudi penjelasannya seperti apa, F? Kita kan sama-sama nggak tahu nih. Udah, penjelasan dari Rabi kita ambil. Mana videonya ada nggak? Pakai data bukan video. Data lah. Iya kan penjelasan Rabi Yahudi kan dari video juga bisa. Untuk eksegesis alat itu, ayat itu. Rabi Yahudi yang asli bukan Yahudi KW seperti yang di bawah lintah darat. Ya iya. Buka ayat tadi itu kan ada penjelasan Rabi, F. Buka aja ayat yang tadi, F. Gampang nyarinya, nggak susah-susah. Nanti kalau pakai video susah lagi nyari. Dari ayat itu nanti penjelasan Rabi Yahudi apa? Kelihatan kok. Kan sebentar. Kecil banget ya. Kenapa? Kecil. Kecil. Kecil apa? Kecil katingalina, letik. Tulisannya kecil ya? Masa? Digedein sedikit app screen-nya. Oh ini nggak bisa digedein. Oh ya udah lanjut. Gedein gimana? Kalau pakai laptop bisa. Aku pakai HP nih. Dimiringin app. Dimiringin tulisannya Kalau jadi miring begitu aja. tuh. Oh enggak, Ayatnya begitu. kalau pakai HP dicubit, digedein dikit app. Nggak bisa. Oh nggak Ini bisa nggak juga. Ya. Ya lanjut aja dibaca. Ep. Allah Akbar. Tadi kan teksnya kan mengatakan di sini, ya, Sarita, ini kan. Nah, Sarita itu sebuah persaingan yang disertai dengan kekuatan. Tadi kan secara kaidah bahasa kan udah jelas. Lu ini udahlah susah ngomong malu, lu maksain Dalam hal ini kehendak. adalah sebuah Lu pertarungan. ceritain tentang eksegesis alat itu secara teologi, lu malah ngebatu Ini maksain kitab Yahudi kehendak. ngapain Kristen ikut campur? Hah? Kristen Ya, gua bahasa juga nggak Yunani. tahu itu. Termos. Ngambil sepotong-sepotong misalnya di situ Bukan, di ayat. lo gini kanan oke ya, kita kasih waktu kanan nih, oke. Nah coba ambil catatan dari gereja atau dari mana lah yang menjelaskan tentang ayat itu. Jangan lupa, oh ini kan teologisnya begini, tapi tidak bisa menampilkan ini data, ya sama aja bohong kalau kayak gitu. Lu, Ya kan? lu gini deh, lu Udah sekarang waktunya. begini kan internet kan kalau udah era keterbukaan kan, ya Ya. kan?
Kan kalau di sini kan Rita Wahyu itu kan salah satu top lah, batu acuan juga bisa. Lo Bagi ngambil Kristen dari tapi tidak bagi Islam sama Yahudi. lo ngambil dari dia. Itu yang gue jelasin tuh sama pasti. Ngomong dari Bos, gue susah mau ngambil data pakai HP. apa lu suruh gue yang Rita megang Wahyu nyariin datanya diagung-agungkan gitu. cuma untuk kaum Bener. Kristen tapi tidak bagi kaum Yahudi. Catat itu. Aneh. Lo ketawa lo, cium tuh keteknya Rita Wahyu itu. Lu Tahu. jadi lucu. Lu kalau gue maksain asumsi gue di kitab lu pasti juga ogah, tuh gak lu? Kalau lu Lah, lu udah punya Lah pengertian ini kan sendiri. kita orang Yahudi jadi gue menggunakan pemahamannya orang Yahudi. Gue nggak menggunakan pemahamannya Islam. Gue juga tahu diri. Lu yang nggak tahu diri. Ya sekarang Udah tahu carilah kita pemahaman Yahudi. orang Yahudi. Tambah-tambahkan kita Dulu, pemahamannya orang Kristen. Rita Ya, Wahyu nggak itu nyambung. salah satu pakar bahasa Ibrani. Itu lo cari aja dari situ, dari Rita Wahyu itu pasti 1000% Emang sama. di dunia ini cuma sama Rita saya. Wahyu kita yang pakar bahasa Ibrani. Nenek lu kiper. Enggak, udah pasti itu sama, penjelasan sama saya pasti sama. Lah Nggak karena mungkin dia nggak. Kristen, dia mengikuti kaidah pemahamannya Kristen untuk memahami Taurat. Ngawur jadi. Lu menanya ke Pak Dokter Kristen, gue jawab secara Kristen, lu nolak, kan kocak. Ini kayak Oh, lawak. bukan penjelasannya gini Taurat sorry, itu sorry, adalah sorry. kitabnya orang Yahudi. Mungkin- Gua menggunakan Ngerti. pemahamannya Mungkin orang Bang Yahudi Kanan untuk ini memahami kan nggak- kitabnya. Nggak, Tunggu dulu. gua Gua tanya sama sekarang sekali tadi nggak nanya menggunakan siapa? kitab Pak Dokter pemahamannya kan? orang Islam. Ngerti. Lu Nggak, tadi nggak, nanya ke udah, siapa? udah, Pak Dokter orang Kristen udah, kan? jalan tengahnya Gue gini. jawab secara kekristenan. Lu nya ngamuk-ngamuk. Ya kan Oh, lucu. bukan, masalahnya gini loh, Bang Kanan. Yang tadi itu dijelaskan sama Pak Dokter itu bertentangan dengan apa yang dibaca. Itu masalahnya, itu, Bos. Pak, Kita dia ini itu sama-sama seorang- punya mata, sama-sama Dia seorang punya dokter, otak. Pak. Dia seorang dokter. Dia bukan seorang teologi. Lah iya, Jadi kalau silakan aja mau teologi manapun. Kalau dia misalnya kalau seorang nggak sama dokter, dengan sekarang kamu baca hurufnya 1, angkanya 1 sama 9, lu bacanya 5 sama 6. Bagaimana ceritanya gitu loh? Nggak ada nyambungnya. dibilangin Pak, Itu logikanya kan Pak, pemaksaan akhirnya kan. logikanya, lu nanya sama orang yang berkompeten. Kalau lu nanya kedokteran sama dia, Ya sama aja. kalau lu nanya kedokteran sama gua ngawur. Lah kalau dia udah tahu di dokter ngapain dia ikut Nah, diskusi? iya ngapain dia kalau berani debat di dalam room Zoom seperti Kebetulan ini, artinya ayat punya- itu dia Bodo nggak amat mau di dokter kuasain. ke tukang kayu ke tukang setrika Nggak, ke bodo amat. Siapa suruh Itu dia mau maju ke Ayat sini? itu Pak, ayat itu nggak semua orang bisa nguasain. Nah, dia kebetulan titik itu dia nggak nguasain. Loh, sebentar loh, Dokter Adi itu pendeta loh, Dokter Adi itu pendeta loh. Jangan ini loh. Kok nggak bisa nguasain ayat Siapa gimana? bilang? Orang dia aja bilang tadi, gua mau tanya guru dulu. Berarti ceritanya dia. Ngapain? Dari penjelasannya saya udah tahu Pak, dia itu seorang dokter, tapi dia memang gemar baca Alkitab. Penjelasan itu hampir 100% benar, hampir. Ini Selamat, dia risiko terkilir dong. dia gitu loh. Bapak ini dikasih tahu Nah, yang iya, benar. maksudnya kok sekarang heran. Miguel Zaret ditulis, be uno yang syara'et tertulis Elohim itu- kemo kana kanita Asha Ashita awal wa yashar el mal'akh wa yukhil Miguel Zaret chef kam rat she'emar wa yakom be yakim wa yashar wa yaret. Gua bikin Ya. kopi dulu bentar. Non dalam lu kita tadi dalam mobil itu lu bikin kopi dalam mobil. Emang bisa bikin Udah kopi pasti dalam mati mobil. lu. Sekarang bikin Kita mereka sendiri, bukan Rita Wahyu. Rita Wahyu itu orang Kristen yang tidak memahami kitab Taurat, yang memahami kitab Taurat juga berdasarkan pemahaman Kristen. Dia nanya sama orang Kristen, dia jawab orang tapi Kristen, benar. kamu. Saya bukan memihak ya, Bung Kanan ya. Ini dia buka pendapatnya Rabi Rasan. Benar kalau kayak gini. Lu ngomong dari tadi lu nggak nampilin data ya kan? Rita Wahyu, Dia Rita ngomong Wahyu. tanpa data, Mana ya? datanya Rita Wahyu? Tampilkan sini. Emang Rita Wahyu siapa? Rita Wahyu Rabi, Pret. Rabi nggak ada perempuan. Maksud saya, ini kan era perempuan. keterbukaan. Lo cari aja tuh. Oga banget. Gua dari- baca itu- tuh penyebarannya Kristen yang nggak koser, tame kayak gitu, najis. Ya. Jadi gini Pak, saya sebenarnya tuh ya. Coba Septuaginta lu bawa masuk ke dalam sinagog, gak ditenang keluar lu. Memang ngapain? Nggak ada urusan tuh gua sama mereka Pak. Coba Rita Wahyu ya, Rita Wahyu yang nggak pernah menjalankan hukum koser dan hukum tame yang masuk ke dalam sinagog, nggak ditendang keluar nanti. Udah lah Pak, Ya. kalau gitu kita itu aja deh Pak. Gue jelasin sesuai teologi. Lu pada nggak maksa. Lu jelasin sesuai kehendak teologi lu. apaan? bukan teologi Lu tuh, Bos. cuma asal Betul bunyi. tuh. Lah, Teologi lu- dari mana? Gue bilang, lu itu buka
siapa aja deh, penjelasannya itu pasti sama sama gua. Di Lah internet itu buktinya banyak tadi gua buka penjelasannya para rabi, penjelasannya bertentangan dengan Rita Wahyu itu. apa itu bukan penjelasan itu. Aduh. Itu lu bukan penjelasan menurut otak lu, tapi tidak menurut pemahamannya para rabi dan original teksnya. Kayak gini lo ya. Lu tau gak, ada di situ ada konteks buah dada, seolah-olah orang di situ tuh buah dada, wah porno. Ya, Itu kita nggak otak bahas lu tuh kayak terkait begitu. dengan buah dada, Padahal jangan lari-lari. Kita nggak bahas terkait dengan buah dada. Nggak ada buah ngerti dada. itu konteksnya sama. Jadi lu gini, lu Bodoh cuma tinggal amat. kata, Kita udah lu bahasnya adalah pusing sendiri. pertarungan di kejadian 32 ini, bukan di Karena ini lu nggak tahu apa-apa. Lu karena lu nggak tahu apa, gue maklum gitu loh. Sueb jago bahasa Ibrani, lu bisa nggak bahasa Ibrani? Pak, jago bahasa Ibrani itu. Dia sekarang paham gini. bahasa Ibrani. Tunggu dulu. Kemudian dia LAI buka itu. Ini kan suaranya suara pendapatnya Rabi. Filipus nih. Kamu masih ngeyel aja gitu loh, kanan gimana sih? Ngeyel itu pakai data gitu loh. Jangan pakai otot. Percuma. Nggak didengerin. Dibilang lu cari, Lu kan buka lebih dong terbuka data. lagi nih. Kan gue lebih terbuka. Lu cari di internet. Internet era keterbukaan. Lu ngomong itu pakai dari data. para Jangan pakar lu itu sama yang gue gue jelasin. nyari gitu loh. Sueb dari tadi bukan aku belain Sueb karena sama Muslim, bukan ya, demi Tuhan tidak. Dia buka data loh. Kalau Dia lu sudah pengen menang satu, walaupun mungkin salah, anggaplah salah, tapi dia sudah menang, dia sudah sudah buka data. Kamu enggak dari tadi gitu. Coba lu buka itu. burden proof itu di lo, woi. Beban pembuktian itu di lo. Burden proof itu Bilang di gue lagi lo. di jalan, bro. Gue lagi di jalan, nggak bisa Oh, asal bunyi lo berarti, asal bunyi. Kok asal bunyi? Nah, kalau gue untuk buktiin gue asal bunyi. Aduh, itu lu noise bisa suara ngecek. mobilnya Bang Kanan. Itu noise suara mobilnya kencang banget, berisik. Ya, dibilangin bro. Lu bisa ngecek gue bodoh atau bohong. Lu bisa ngecek di internet kayak gini loh, Pak. Lu ngomong nih, sebentar gue bisa ngecek. Wah, lu bohong gitu. Iya, tadi Sueb bohong nggak? Mana tentang apa? Iya, bingung. Nggak tentang Tadi apa? dia bohong nggak Sueb? Tentang apa? Lah. Udah sampai kemana-mana nanya tentang apa? Ya, gue nggak perhatiin. Gue cuma karena lu pada Dia ngomong emosi buka nada tinggi. pendapat Rabi Yahudi tentang ayat tadi, dan disebutkan di situ pendapat Rabi Rasan itu menyebutkan bahwa memang bertempur secara fisik. Kagak. Loh, ini kok bukan kagak gitu loh. lawannya Semua orang lihat di sini nih. Ini badut gereja doang ini. Akrobat Ini badut ini, nggak lawan Soeb ini. Si F diam aja lah Nggak, Soeb. boleh saya bicara nggak? Udah asumsi doang nih curut. Boleh ya, sebentar aja. Ini gini Bang Kanaan. Kalau memang itu kan konteksnya kayak metafora ya, atau ungkapan ya, atau majus. Kalau Quran itu misalkan Al-Hasr 21, Quran turun dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, Torah itu ada nggak acuan seperti itu dari Tuhannya? Kalau Torah itu kan hukum-hukum, Pak. Iya, ada nggak seperti itu? Kalau Torah hukum ya enggak lah, Pak. Ya, Hukum Pentateuch ya termasuk itulah kisah-kisah zaman sebelumnya. Jadi Itu kan ada nggak? kitab Ya, ada nggak? perjanjian Iya, Alkitab Yesus ini berkata dalam perumpamaan-perumpamaan Matius 13:13. banyak itu perumpamaan Ya, itu kayak gitu. nah Pentateuch itu ada nggak acuannya? Biar saya benarkan pendapat Bapak Kanaan ini. Gitu. Saya nggak perlu dibenerin, Pak, pendapat saya. Ini Nggak, bukan mau Rita pendapat. Wahyu, mau siapa? Ini bukan pendapat. Itu penafsiran ya. Bukan, ini memang sudah seperti itu, Pak. Jadi Bapak kalau bilang pendapat salah, Pak. Bapak mau coba membela saya? Oh enggak. Itu salah. saya nggak perlu dibela, Pak. Iya. Bapak kan ini kan masalahnya kan ungkapan, kata Bapak. Iya, majas, iya, metafora. Jadi kalau ya. Bapak ngomong Pentateuch, Pak ya, itu tentang hukum-hukum. Yakub tadi kan? Ya bukan lah. Jadi? Itu kata metafor. Iya, kata Jadi gini loh, Pak. Sebenarnya ada nggak dari Tuhan? Ini loh, saya turunkan kepada Musa, ada juga loh perumpamaan. Ada nggak? Maksudnya Pak, saya nggak paham. Ya, kayak Yesus kan berkata, Yesus berkata, aku berkata dalam perumpamaan. Coba cek Matius 13:13. Pak, itu banyak Pak di kitab perjanjian lama itu perumpamaan banyak. Perumpamaan sebelah mana Pak? Ya saya enggak, ya saya penglihatan Pak.
Seperti Yesaya Allah meminjam, penglihatan, tunggu Mazmur dulu, perumpamaan. bukan Iya, seperti Allah meminjam pisau cukur. itu Nah, Yesaya. Iya itu perumpamaan. Jadi maksud Penglihatan Pak, saya, Yesaya 1 ayat 1. Inilah penglihatan Yesaya, penglihatan. iya tapi itu kata metafor bisa dibilang. Nggak bisa Pak, kalau nggak ada ayat Masa acuannya kayak Yesus. Yesus kan berkata bukan dalam perumpamaan lu, nggak bisa dong. seperti Allah pinjam pisau cukur. Lo masa lu mau maksain itu dibilang itu Iya kata itu, metafor. pokoknya itu ya itu gitu. Apa adanya itu ya itu. Ya, lo kalau dibilang letterlock, nah lo juga Al-Qur'an lo letterlocknya juga bengkak. Kami Sola ada scriptura aja, Al-Hazar, bro. kami ada Al-Hazar 21. Quran diturunkan dalam Tunggu Bang perumpamaan. Tristan, tunggu Bang Tristan. Biasanya gini, kawan-kawan Kristen ini kalau sudah mau kelelep bawa Quran gitu. Bukan, Ayatnya saya dia bicara. nggak dijawab. Sekarang begini Pak. Quran. Lo sekarang Enggak, begini. kita sudah ada perjanjian. Bukan. Jadi Lu kalau pakai kawan jangan pakai Kristen standar sudah ganda. Standar ganda begini. Tunggu, Bang Hal Alan. itu berlaku di Kita, saya, di lu kita nggak sepakat berlaku. gini, kita sepakat Gitu loh. gini. Kalau kawan Kristen ditanya tentang Bible-nya, dia bawa Quran, artinya dia sudah tidak bisa menjawab. Bukan. Kami sudah ngambil kesimpulan begitu. Bukan, karena lu pakai Jadi, standar case ganda. terus. Case Jadi terus. gini, Ini piece by lu cuma piece. bisa pakai ke gua doang, tapi lu nggak bakal bisa Ini lo gitu loh. Kanaan. Sudah selesai. Kalau Enggak, kalau kau memahami, mau nanya tentang Quran, kita buka baru. ya, Nggak ada tapi masalah. gini loh. Ya, jadi Perlu maksudnya Nah, gitu. fokus Nah, ke jadi kita Yakub fokus. tadi. Sini aja. Fokus Kita ke selesai atau Yakub. gimana? Fokus di Nggak sini apa-apa. aja. Gua nggak takut. Saya Tapi memang nggak gua paling benar. nggak suka menyudutkan orang itu paling nggak suka saya. Kalau kau sudah Coba bilang, kita nggak usah coba bahas. gantian ngomongnya dong biar enak didengar dong. Ya, saya yang mimpin Bang Sugi, tenang. Saya yang mimpin. Jadi Nggak gini. kalau memang Bang Kanan sudah Coba gantian ngomongnya dong. saya yang mimpin Bang Sugi. Saya moderatorin. Malah di mana sih? Jadi Bang Kanan kalau memang sudah dianggap tidak usah dilanjutkan lagi pembicaraan yang tadi, kita close. Kita buka baru. Bang Kanan kalau mau nanya tentang Quran silakan, nggak ada masalah. Tapi yang tadi kita tutup gitu. Pak, Nggak masalah. saya Apa juga ini gunanya kita nyudut bukan. orang Kalau orang? saya maksudnya begini. Maksud saya begini, Pak. Supaya kita di sini kan dialog sebenarnya apa? Lah, Emang lu tadi cari kan kalau yang mau cari buka masalah ini, yang tadi bergumul tadi itu kan abang tadi, kita udah tutup, abang buka kan gitu, makanya kita lanjutkan. ya maka itu kan gue kasih penjelasan yang sesungguhnya. Tapi lu ngotot sendiri, akhirnya lu pakai standar Ngotot ganda. gimana Standar sih? Tadi ganda kan sudah bagi gue itu nggak pendapat fair. Rabi. Udah gue bilang itu metafor. Kata lu mana lagi metafor? Tapi pendapat Banyak. Rabi nggak bilang begitu. Bang Wiro, bisa saya ngomong? Pendapat Rabi Rasan tidak menyebutkan hal yang sama dengan apa yang abang ucapkan gitu loh. Aku bermasalah nggak kira-kira? Ya bermasalah berarti. Sekarang gini Pak, Itu loh. lu bagusnya begini. Lu kalau nanya tentang perjanjian lama, lu nggak usah tanya gua orang Kristen. Itu lebih adil. Karena gua pasti eksegesis saya itu dari doktrin kekristenan, Yang Pak. nanya abang tuh siapa? Coba ingat-ingat lagi tadi. Ya, tadi di kan awal. lu, Abang si yang Mahadewa kan muncul, nanya ke mau dokter. jelaskan kan gitu. Dokter gue Kita kasih jelasin. kesempatan. Sekarang lain Gue lagi. jelasin, ceritanya. tapi lu ini patokannya ini lah. Berarti lu nggak usah nanya ke orang Kristen berarti. Bukan nanya. Tadi tuh itu sudah ditutup. Ini ya saya jelasin lagi ya. Tadi sudah Ngerti. ditutup sama Pak Dokter. Udah ditutup, terus gue buka lagi. Lu buka ya kan? lagi, lu mau jelasin. Sebenarnya kan? lu harus ngomong begini. Oke deh, gue nanya ke orang sana aja deh. Harusnya gitu. Nggak ada yang Lu kan nanya tadi lagi tadi enggak? Enggak, lu nanya ke ini ke Rabi. Makanya tuh ayat ini lain kali kalau perjanjian Makanya lama. saya ingatin Kalau perjanjian lagi lama. nih ya posisinya. Saya Tunggu ingatin dulu. lagi. Lu udah perjanjian Oh. lama. Lu nggak usah tanya Saya orang Kristen ingatin lagi kenapa lu nggak akan posisinya pernah nih. ngakuin. Jangan lu Bahwa kaburkan, exegesis itu ayat jangan dari lu kita. kaburkan apa yang sudah terjadi. Tadi Bukan, lu bukan. sendiri yang datang mau menjelaskan apa yang tadi tidak bisa dijelaskan sama Pak Dokter. Iya, memang gue Kita jelasin kasih sesuai kesempatan. kok. Kita tidak ada lagi yang nanya loh. Iya. Tapi Nggak ada memang yang gue nanya jelasin lagi karena udah. Bang Wiro, izin. Mana sih? jadi begini Pak, bagusnya nih Pak menurut Enggak, saya. bagusnya lu nggak usah ngejelasin. Lu kan Kristen, kata lu tadi nggak usah ngejelasin Kristen. Gimana sih lu? Iya, maksud gue lu nggak Jelimet. usah nanyain perjanjian lama ke orang Kristen. Ya terus lu kenapa tadi mau jelasin? Enggak, tadi kan nggak ada perkataan begini. Ah, Tiba-tiba lu yang perjanjian datang-datang mau jelasin gimana sih? Orang di Karena sini lu semua nanya ke dengar. Pak Dokter. Karena nanti Pak Dokter, gue jawab. Karena Pak Dokter orang Kristen sama gue. Ya kenapa kata lu tadi Tiba-tiba nggak usah lu ngejelasin kalau orang Kristen? Iya, karena lu nggak mau dengar penjelasan dari orang Kristen. Lu mau dari Rabi. Ya lain kali nggak usah nanya ini lah ke orang Kristen. Ya lain kali Pak Dokter nggak usah disuruh ke sini sama lu. Ngapain suruh ke sini?
Ya nggak tahu tadi kenapa. Ya lain bisa- kali Oh. perjanjian lama dibuang dong, jangan dipasang di people. Ya Terus enggak gini loh, lah. terus Pak Mano dokter tuh Peceng, nggak punya jadi hak gini, untuk Pak. jadi debater gitu maksudnya. Tentang ini Pak, itu kan yang nggak mengakui kalian sendiri. Nggak mengakui Iya. apa? Fokus ke Yakub, fokus, jangan pindah dulu, fokus. Siapa yang mau pindah? Gue kagak takut. Ya, Siapa kan yang mau pindah? penjelasan lo dengan Takut sih penjelasan enggak, Rabi takut itu sih nggak enggak, tapi sesuai, bodoh gitu. iya. Suruh Nah, buka dia betul ikut data berita dari wahyu tadi, dia. buka data. Ya, Dia ikut Pak, berita maksud wahyu saya- ini. Maksud saya, Bentar, diam dulu bro. Dia ikut berita wahyu memang. Bergulat, Ibrani itu kayak afek di timur. Syariti, Orang hukum, Syarita, sorry, kadang-kadang Syarita. suatu percobaan atau ujian, salah satu caranya ya berbanding dengan bergulatan. Jadi memang ikut berita wahyu dia nih. Ini Ada diserang berarti lagi. kejadian 32 enggak di situ? Kejadian 32 yang kita bahas ini. Ya, Ada mana ayatnya? kejadian 32 ini. Nah, itu 24 itu bukan 28. 29. Kan dari sini dia ngambil dari sebelumnya. bukan ngambil dari sebelum memang begitu, Pak. Iya, dia ngambil kisah sebelumnya. Terus tuh nih 26, 28. Jadi kamu bapak-bapak ini harus tahu tentang Yakub dulu siapa ceritanya. Kalau udah tahu, kenapa bisa kejadian begitu? Gua udah tahu cerita Yakub, udah tahu, tapi nggak ada kaitannya sama ini, enggak. Kita bicara ayat dulu Dibilang. saja gitu loh. Dari prolog Wahyu pertama lawan gue Rabi nih. udah gue pengen nyambungin dulu. Iya, Nah, gimana orang jadi juga udah masalah? tahu Ada cerita nggak Yakub di itu kitab udah Torah tahu, itu kan. perumpamaan gitu loh? Torah turun dengan perumpamaan. Ada nggak ayatnya? Minta satu aja. Torah itu, Pak. Jadi kan kira Torah ini ada 5. Seperti Ya, ada ya, kejadian Imamat. macam-macam itu. Ya, kejadian kan. Buat Imamat. tahu Ya kan? Hamis Megilot. Terus Proses ada 5, Hamis Megilot. Terus? Bilang aja kayak gitu. Nah, maksud saya di situ bukan katanya letterlek semua, tapi kalau tentang hukum-hukum itu terkecuali, itu mah jadi nggak ada. Tuhannya ada kompasnya nggak gitu. Maksudnya apa sih? Ini saya turunkan Taurat ada juga perumpamaan gitu. Ada nggak begitu? Kayak Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Kalau dengan tentang hukum nggak ada perumpamaan, Pak. Aduh. Oh iya, tentang sejarah itu juga Kak. Perumpamaannya gitu. Sehingga bro ini mengikuti Rita Wahyu dengan perumpamaan itu. Bukan saya ngikutin Rita Wahyu, Bapak cek dimanapun. Iya, cek yang dimanapun, tentang makna-makna ayat-ayat itu yang saya jelasin sama, Pak. Iya. Sama, itu sama semua. Lagi Bapak Ada nggak Tuhan tiba-tiba berkata di situ? Saya menurunkan tentang Yakub ini dengan perumpamaan. Ada nggak gitu loh? Ya nggak ada lah, kalau nggak iya sekedar ada. perumpamaan nggak ada lah kata-kata begitu, nggak ada Ya aja. udah, itu aja sih selesai. Ya kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak ada artinya bukan itu Nggak ada, bukan perumpamaan ya. naik bulan. Jadi saya saranin ke semuanya lah, terutama kawan kanan ya. Lagi-lagi kalau mau ke Zoom berniat berdebat, tolong diisi dulu kepalanya ya, supaya nanti kalau diskusi enak gitu loh dengarnya. Kalau saya Pak, saya nih Pak, bisa dibilang tuh mungkin 5 tahun emosi aja nggak pernah Pak. Jangan kan setahun, 5 tahun nggak pernah. Nah ini saya cuma nada tinggi nih gara-gara ini nih. Mau maksudnya gini loh, bahwa Bapak ini pada nggak ngerti pemahaman Alkitab orang Kristen ini seperti ini. Tapi Bapak maksa. Jadi kan bagi saya kan ini orang gimana sih? Nah, Gua kasih- kejadian Sefer Bereshit ini punya Kristen atau punya Yahudi? Saya tanya. Iya punya Yahudi Pak. Aduh. Ah, itu makanya saya menggunakan pemahaman Yahudi untuk memahami kitab mereka sendiri. Saya enggak membawa pemahamannya orang Islam untuk memahami kitab Yahudi. Inilah Bapak kan ngomongnya bolak-balik. Iya, gue bilang, lu kan nanya ke Pak Dokter orang Kristen. Gue jawab seperti orang Kristen juga. Tapi lu minta dari Yahudi, ya berarti lain kali lu nggak usah nanya ke orang Kristen hal seperti ini. Ya maksud dia ini harusnya debatnya sama Yahudi gitu. Iya, gitu. Nah, ia bergulat ya dengan seorang malaikat ya, bergulat. Di sini kata-katakan bergulat ya, sampai terluka. Kalau orang berhantam sampai terluka, apakah dikatakan metaforik? Itu metafor, Pak. Aduh, dibilang metafor. Berarti lukanya metaforik gitu. Iya, terplecok itu. Saling adu pangkal jotos pahanya sampai itu. terluka itu Kalau metaforik gitu. pangkal paha itu sebagai bisa dibilang tuh tumpuan, Pak. Iya, tumpuannya itu jadi keturunan dari tumpuan Itu si. menurut kamu tapi tidak menurut data.
Jadi gimana Bapak Ini Kanaan maksudnya maksain gini, sesuai itu? Kanaan ini membaca Pentateuch terbawa dari PB yang kiasannya banyak. Kasihan deh lu, sampai kaki-kaki, tumpuan kaki, ini artinya ini artinya ini. Iya Pak, jadi gini Pak, kita itu ada Beda apa? bro, Pentateuch sama PB beda, jangan samain lah. Ya, tapi kan bisa dibilang PB ini Pak itu penggenapan dari buatan dari perjanjian lama Pak. Jadi nggak bisa dilepas karena ada misalkan histori. surat Paulus itu kan diatrib, nggak ada majas-majas di situ. Ya terlak itu Paulus. Saya juga tahu kok itu. Kita Matius tuh banyak perumpamaan, Lukas juga. Jadi udah nih kita nggak buka season baru. Ya buka season baru, bro tanya tentang Islam lah. Di sini ada Ustaz Siapa? Ada Abah itu. Silakan. Saya nanya. Boleh lah. Saya nanya ya. Sekarang itu apa nih Pak? Menurut Bapak Yesus sama Isa sama nggak Pak? 100% sama. Kenapa emang? Hah? 100% sama. Kenapa? Dari mana samanya Pak? Bapak sudut pandang Bapak? Ya dari linguistik, dari original teksnya. Hah? Dari bahasa Aramaik. Sekedar situ? Emang terjemahan. Oh gak gua. Pak, Bapak harus paham. Harus paham begini Pak. Kenapa pengajarannya jauh berbeda? Yesus mengatakan, kamu sesat. Bila dia setelah alam kematian dan kebangkitan ada seks, ada kawin mengawin. Itu jelas beda Pak. Dari ajaran beda. Iya benar. Lu kok ketawa? Emang di Islam ada hari kebangkitan seks? Ayo ayat mana di dalam Islam kalau di hari kebangkitan ada seks? Ajarin dulu ya. Surganya itu loh Pak. Surganya itu loh. Surganya itu loh. Surganya. Lah yang dibicarakan Yesus itu surga apa hari kebangkitan? Iya, hari kebangkitan itu menuju surga lah. Enggak, saya tanya yang dikatakan Yesus hari kebangkitan apa surga? Ya surga lo, kebangkitan itu di surga. Nah ini ngaco nih orang ini nggak paham Bible nih. Padahal yang dikatakan Yesus di situ di dalam Lukas 20 ayat 36 itu tentang kebangkitan. Habis kebangkitan masih ada lagi yang nanti penghakiman. Anda paham enggak itu? Ya Pak, dari kebangkitan nggak ada seks, apalagi penghakiman, di sana nggak ada seks lagi. Gini. Boleh saya urutin nggak ya? Itu Matius 22:30 kan. Jadi bacanya dari Matius 22 ayat 20. Bentar kanan. Gini bos. Yesus bicaranya sama siapa? Sama orang Farisi. Farisi percaya nggak dengan hari kebangkitan? Percayalah. Hari penghakiman? Percayalah. Siapa bilang? Tunjukkan satu ayat penghakiman di hari kebangkitan di PL. Pak, dari percakapan minta. Tunggu dulu. Enggak dari percakapan. Dibilang gue lagi di jalan. Gue untuk share, gue sulit. Enggak ada. Memang enggak ada. Tunggu dulu. Dari percakapan itu udah jelas. Yesus orang Yahudi. Orang Farisi orang Yahudi. Dia nggak mungkin ngomongin sesuatu yang nggak ada. Iya memang nggak percaya mereka. Memang nggak ada ayatnya. Cari aja. Nggak ada, bos. Nih, orang Yahudi percaya setelah bangkit, dunia masih ada. Tidak ada kiamat. Tidak ada penghakiman. Itu tuh Yahudi. Yesus yang mengajarkan kiamat, Markus 13:32. Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Walaupun dia Yahudi, baca Matius 23. Orang Farisi orang Yahudi. Itu yang diomongin itu ya sekitar dia, yang diyakini mereka. Gimana sih? Ya masa nggak tahu di 588. Kenapa lu Islam membuat Taurat berdusta? Yesaya 5:24, Israel menista firman Tuhan. Masa nggak tahu? Terus begini juga Pak. Matius 19:26. Waktu Bang Litan, suaranya itu agak ini ke napasnya terlalu dekat. Tauratmu telah dirombak. Itu suara Bang Tristan. Ya sorry. Jadi gitu bos. Jadi gini maksud Pak Sugi tadi gini. Setelah hari kebangkitan, manusia dihakimi. Mana ayatnya? Matius 19:28. Pada waktu penciptaan kembali, anak manusia akan duduk di 12 di tahta
Yang menghakimi 12 suku Israel. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bagi Tuhan menyelamatkan orang-orang soleh di hari percobaan, di hari penghakiman. Udah, kita kembali ke topik. Nah, kok lari? Jangan lari. Emang kembali ke topik, gue bilang jangan sekarang lari. saya mau nanya, pada hari kebangkitan harusnya manusia dihakimi jadi tersangka. Orang-orang Farisi ini memahaminya siapakah suami dari wanita ini di hari bangkit. Maksud orang-orang Farisi ini Ngerti, Pak. bangkit Jadi langsung begini loh, kawin, Pak. nggak ada Bapak ini penghakiman. nggak Saya pakai tanya, nalar orangnya. Bapak hakim saya tersangka. Waktu saya jadi tersangka, saya bisa kawin nggak? Baca itu ayatnya. Setelah. Jadi setelah dia kebangkitan nih, kan setelah kebangkitan nggak ada kawin mengawin. Gimana Setelah sih? sih. Ayat itu baca tuh setelah. Nih saya kasih ayatnya. Pada waktu kok. Mana ada kata setelah di situ? Nggak ada Pada kata waktu setelah, dibangkitkan. Lukas 20 ayat 36, Bang. Boleh, Bang. Itu dibuka, Bang. Iya. Nggak, yang ini kan nih, karena pada waktu kebangkitan nggak ada setelah di sini. Mana ada kata setelah? Ngawur ah. Nah, itu Pak, itu bohong lagi. Kok bohong? Kan pada Itu waktu. Iya, dan maksud saya itu kan pada saat itu. waktu dia dibangkitkan, seterusnya itu nggak ada kawin mengawin, ada aja. Lah kan Pak, logikanya dulu, gini Pak, dihakimi. manusia mati, ini badannya tuh jadi debu. Itu menurut ilmu kedokteran. Siapa bilang? Bagaimana? Itu pengkhotbahan 3 ayat 19 itu. Bagaimana nanti itu? Tiba-tiba ada peler lagi di atas sono. Ada dagingnya. Kan kata Yesus kan ada penciptaan kembali. Ngawur Yesusnya berarti. Nah, itu kan pakai tubuh kemudian nggak ada. Itu dibilang di situ nggak ada kawin mengawin. Ya. Kamu hidup seperti malaikat. Oke, kan tubuh diganti dengan tubuh baru. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 51. Bro, jangan deket-deket, Bro. Baca makanya. Headsetnya terlalu dekat dengan mulut, Bang Tristan. Sorry. 1 Korintus 15 ya. Ayat 40 sampai 51. Baca situ tubuh kemuliaan. Tubuh juga namanya. Walaupun mulia. Berarti ada titiknya lah. Ya enggak lah. Orang dibilang hidup seperti malaikat. Berarti enggak ada gender di sini kalian. Waktu masuk surga. Di situ dibilang, Pak, di surga ada orang Kristen. Itu enggak ada kesedihan. Enggak ada gendernya yang ditanya, gender. Tak ada kawin mengawin. Berarti Yesus naik ke surga itu enggak bergender. Ya enggak, pokoknya enggak begitu. Ya Yesus laki-laki. Gitu. Tapi enggak pakai seperti lo bilang ada titiknya gitu. Iya, ada enggak? Ya enggak, udah enggak ada lagi itu. Hah? Aduh, udah. Tinggal di mana sih titiknya Yesus itu? Oke, biar penjabaran teks ini ya. Kita yang ada titik perumpamaan. Ya. Kita mulai dari bahasa Ibrani. Saya sebentar kasih kesempatan Pak Sugi. Ya, biar berkembang Pak Sugi aja dulu. Nanti habis gitu Bang Sueb ya. Silakan Pak Sugi. Lanjut aja sama Sueb, silakan saya. Sueb aja. Silakan. Oke. Nah, kita mulai dari bahasa Ibrani. Kita ambil salah satu contoh sampel dalil dalam Yohanan 17:3. Ini saya nggak membahas dia Tuhan atau bukan ya, saya bahas teksnya doang. Mau lu pertuhankan juga monggo, nggak apa-apa. Ya, dikatakan ve'elehim khayay alam siyakiru atkha ilahi haimet levado ve'et asher salakta et yeshua hamashiach. Nah,